Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikal Fatur Rahman. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS dari mata pelajaran Big Data. Di sini nama anggota kelompok saya ada saya sendiri, Nikal Fatur Rahman, dan juga ada Sidik Gozali, ada M. Ramadhani, Fajar Garwa, dan juga Muhammad Rizky Putra Sanjaya. Jadi di sini yang saya ambil adalah baby names. Nah, ini latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, dalam era digital saat ini, jumlah data yang dihasilkan manusia meningkat secara eksponensial setiap harinya. Jadi salah satu contoh sederhana namun menarik dari data besar atau big data adalah kumpulan nama bayi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Data nama bayi tidak hanya mempresentasikan pilihan orang tua, tetapi juga mencerminkan tren sosial budaya, bahkan perubahan demografi suatu wilayah. Nah, dataset dari Baby Names yang dari James Egan Dataset Repository menjanjikan data historis mengenai nama bayi yang digunakan untuk berbagai tahun beserta jumlah penggunaannya. Nah, datanya ini memiliki volume besar, bersifat terstruktur, dan terus menambah seiring waktu, sehingga sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan big data seperti Apache Spark atau PSpark. Nah, ini alasan memilih dataset dan relevansinya dengan big data. Keterkaitan dengan konsep big data, dataset ini memiliki jumlah entry yang sangat besar, mencakup data tahunan, gender, dan frekuensi penggunaan nama. Hal ini memungkinkan penerapan konsep distributed processing melalui PSpark untuk mempercepat proses analisis. Nah, yang ketiga ada tujuan analisis eksploratif dan prediktif. Nah, yang pertama ini analisis eksploratif untuk menggali pola, tren, dan distribusi data nama bayi berdasarkan tahun dan jenis kelamin. Lalu ada analisis prediktif untuk memprediksi nama-nama yang berpotensi populer di masa depan menggunakan model sederhana berbasis tren historis. Dan yang ketiga ada implementasi teknis big data untuk menguji kemampuan PSPAC dalam menangani dan mengolah dataset besar secara efisien di lingkungan Google Colab. Karena data yang dimiliki ini tuh sangat besar ya, sangat banyak. Nah, hubungan hasil analisis dengan konteks informatika itu apa sih? Dalam konteks informatika, analisis ini menunjukkan bagaimana teknologi big data analytics dapat diterapkan untuk memahami pola sosial dari data publik yang besar. Lanjut, di sini ada deskripsi dataset. Yang pertama ada jumlah baris dan kolom. Nah, ini jadi adalah hasil output dari kode yang sudah saya jalankan di Google Colab menggunakan PSpark. Nah, jumlah barisnya sendiri ini ada 620.993 dan jumlah kolomnya itu ada 4. Nah, yang kedua ada variabel utama dan jenis data. Nah, ini juga sama, ini adalah hasil output dari kode yang sudah saya running di Google Colab. Nah, di sini ada 4 nih, ada sexe, Preswell, Anais, dan Nombre. Nah, sexe ini maksudnya itu integer, Preswell ini maksudnya string, Anais ini maksudnya string juga, dan yang Nombre maksudnya itu integer. Nah, yang ketiga ada 5 baris dan kolom pertama. Nah, ini hasil dari output yang sudah saya jalankan juga. Ini adalah hasil dari 5 baris dan kolom pertama. Lalu ada langkah teknis awal. Inisialisasi Spark Environment. Jadi ini saya disuruh menjalankan PSpark-nya apakah sudah siap digunakan. Nah, ini kodenya dan ini hasil outputnya PSpark sudah siap digunakan. Lalu ada loading dataset. Ini saya sudah masukin nama filenya, file path. Lalu muncul ini 5 teratas data. Nah, ada juga di sini visualisasi awal data numerik dan kategori. Nah, yang pertama ini visualisasi data kategori distribusi jenis kelamin. Nah, ini ada distribusi jumlah nama bayi berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini ada total jumlah namanya. Dan yang B ada visualisasi data numerik jumlah bayi per tahun. Nah, ini tren jumlah kelahiran bayi per tahun. Jadi ini trennya turun naik ya, di sini naik, ini turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Pak Jagono Saputra. Kali ini saya akan meneruskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi sederhana, yaitu untuk menentukan pasangan variabel yang akan dikorelasikan. Di sini sudah ada tabel
yang berisi dataset bayi. Di sini ada 4 yang ada di kolom, yaitu seke, ada prenom, nombre, dan anais. Yaitu untuk seke sendiri itu jenis datanya itu adalah string, yaitu untuk mendeskripsikan jenis kelamin. Yang kedua ada pronom, yaitu jenis datanya sama seperti yang sebelumnya, yaitu string, yaitu untuk deskripsinya itu untuk nama bayi. Yang ketiga ada nombre, yaitu jenis datanya adalah integer, yaitu untuk jumlah bayi dengan nama tersebut. Yang keempat ada anais, yaitu integer, itu untuk tahun kelahiran. Di sini juga ada variabel numerik yang bisa dikorelasikan, yaitu untuk yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga, yaitu nombre. Itu adalah untuk kita menghitung jumlah bayi. Yang anais untuk menghitung tahun. Jadi kita akan hitung korelasi antara jumlah bayi dan juga tahun. Nah, di sini untuk menghitungnya itu dengan df stats for. Sini setelah menentukan pasangan variabel, kini harus menghitung nilai korelasinya. Sini udah ada codingan ya, korelasi antara tahun, anais, dan jumlah bayi. Sini. Dan setelah memasukkan codingan tersebut, kini kita bisa mengetahui nilai korelasi antara tahun dan jumlah bayi. Nah, ini kita bisa mengetahui. Setelah kita sudah mengetahuinya, gimana sih cara mengetahui dari nilai bayi tersebut? Yaitu di sini juga ada nilai korelasi itu berada antara -1 dan +1. Nah, +1 itu adalah hubungan positif atau sempurna. Dan untuk 0 itu tidak ada hubungan. Dan -1 itu adalah hubungan negatif sempurna. Setelah kita menghitung, kita akan interpretasi korelasinya. Contoh interpretasi, kalau hasil misal core value sama dengan 0,45, itu akan terdapat korelasi positif, sedang 0,4,5 antara tahun kelahiran dan jumlah bayi. Artinya, seiring bertambahnya tahun, jumlah bayi yang lahir cenderung meningkat. Jika hasilnya itu negatif, korelasi negatif menunjukkan bahwa semakin besar tahun kelahiran, jumlah bayi dengan nama tertentu cenderung menurun. Nah, di sini ada juga visualisasi scatter plot. Nah, ini juga ada codingan, bisa kita lihat di sini. Dan ini juga ada data yang bisa dihasilkan dari codingan tersebut, yaitu antara hubungan tahun kelahiran dengan jumlah bayi. Nah, maksud dari titik-titik tersebut di sini sudah diimplementasikan, yaitu titik-titik rapat dan cenderung naik. Itu artinya korelasinya positif. Jadi jika titik-titik ini naik seperti ini sampai ke angka 50.000 seperti ini artinya titik-titik itu korelasinya itu positif. Jika titik-titik itu menyebar acak, nah menyebar acak seperti ini, itu korelasinya lemah. Jika menurun, itu artinya titik-titik itu korelasinya itu negatif. Nah, ini juga ada heat map korelasi. Ini output yang dihasilkan dari codingan tersebut, yaitu korelasi variabel numerik. Di sini ada kotak-kotak ya, yang ada 1.00, min 0,
0,08, min 0,08, dan 1,00. Sini ada dua warna. Nah, maksud dari warna-warna tersebut di sini sudah dijelaskan. Warna merah itu artinya korelasi positif dan warna biru adalah korelasi negatif. Semakin pekat atau semakin kuat hubungan antara variabel. Nah, oke, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Oke, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Ghazali dan langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu ada operasi PySpark, select, filter, group by, dan with column. Dan dari A terlebih dahulu yaitu ada select memilih kolom tertentu. Di sini ada kolom sexe, preusul, anais, dan nombre. Dan ada yang bagian B juga yaitu menyaring data sesuai kondisi. Dan ini adalah hasil data dari Preswell, sexe, nombre, and anais. Dan langsung ke C juga yaitu ada pengelompokan dan menghitung agregat, yaitu ada sexe, sum, sama tutup kolom, buka kolom nombre, dan di sini ada datanya tertulis. Seperti dari seksi itu ada 1, 2, dan nomor-nomor dari kolom nombre juga. Dan kita lanjut. Di sini ada dari bagian D yaitu menambahkan kolom baru seperti jumlah ribuan. Dan seperti sebelumnya ada kolom Preswell, nombre yang ditambah jumlah ribuan, dan ini contoh dari kolom ribuan yaitu ada 0,003 dan seterusnya. Dan penanganan missing values and konversi tipe data. Yang terlebih dahulu dari cek apakah ada data kosong seperti yang dihasilkan dari codingan tersebut yaitu 0 semuanya dari sexe, Preswell, anais, nombre, and jumlah ribuan. Lanjut. Dan ada juga visualisasi hasil eksplorasi. Kesatu yaitu ada tren kelahiran bayi per tahun. Dan di sini angka jumlah kelahiran bayi per tahun yang awalnya dari 4.000 turun ke 3.000 sampai naik lagi sehingga nyampe di 8 ribuan, dan angka tertinggi yang pernah dicapai itu 90 ribuan. Dan di sini bagian B ada distribusi jenis kelamin. Distribusi bayi berdasarkan jenis kelamin yaitu lebih banyak bayi laki-laki. Sepertinya ya. Di sini dibedakan yaitu ada gambar warna pink dan ada warna biru. Dan langsung ke C, nama paling populer sepanjang masa diawali dengan Louis, yang paling bawah langsung naik ke Rene, Philippine, Jenny, Andre, Michael, Pierre, Frenoms, Ferres, Jean, dan paling tertinggi yaitu namanya Mary. Bagian saya sudah cukup, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya bakalan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan teman saya. Dan di sini saya ada referensi linear atau disebut yang prediksi. Nah, di sini ada menentukan variabel target dan fitur. Nah, di sini ada kita pilih dua kolom menarik. Nah, fitur X atau Anes itu untuk tahun lahir dan target Y itu untuk jumlah bayi. Nah, menyiapkan data dengan Wrap Symbol. Nah, di sini kita lihat codingannya dan hasilnya di sebelah sini. Jadi dari tahun 1980 itu ada 3, 98 ada 3 juga, 2009 ada 4, 2014 ada 3, 2016 ada 4. Nah, di sini membangun model Liana efisien. Nah, di sini kita lihat fungsinya. Dan hasil dari itunya itu koefisien menentukan arah tren, nilai awal prediksi. Nah, model ini digunakan untuk memprediksi jumlah bayi berdasarkan tahun kelahiran. Nah, dari evaluasi model RMSE NR2. Nah,
Setelah model dilatih, kita bisa lihat berapa baik hasil prediksi dengan matriks RMSE, Root-Mean Square Error. Seberapa besar rata-rata tuh error. Nah, kalau R squared, seberapa besar variasi data yang bisa dijelaskan oleh model. Nah, di sampingnya kita bisa lihat di sini ada codingan. Nah, itu rata-rata itu error. Redman squared error. Nah, jadi interpretasi SMS mendekati nol atau model akurat. Kalau R kuadrat mendekati satu, model menjelaskan data dengan baik. Nah, di sini F visualisasi hasil prediksi setelah ini gitu. Kita lihat codingan dari eh, visualnya. Nah, di sebelah kanan itu asalnya prediksi jumlah bayi berdasarkan tahun. Nah, di sini kalau garis merah, hasil prediksi linear itu regression. Nah, itu ada di bawah. Nah, titik biru itu data aslinya. Nah, terlihat dari tren perubahan jumlah bayi dari tahun ke tahun. Jadi kesimpulannya, model linear regression itu digunakan untuk memprediksi jumlah bayi berdasarkan tahun kelahiran. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi data yang bisa dijelaskan oleh model. Nah, semakin tinggi R kuadrat mendekati satu, semakin baik perform model. Visualisasi menunjukkan bahwa tren jumlah bayi berubah seiring dengan waktu. Sekian dari saya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Rizky Putra Sanjaya dan di sini saya ingin melanjutkan menentukan label dan fitur prediksi dataset NAP 1900 sampai 2017 TSP itu berisi data nama bayi. Kolom yang tersedia itu ada seke, jenis kelamin, Creswell, nama depan, anais, tahun, dan nomor jumlah. Label dipilih seke ingin memprediksi jenis kelamin 1 adalah laki-laki, 2 perempuan. Fitur dipilih Creswell Index, nama yang sudah diubah jadi angka, anais, dan nombre. Ya, di sini ada kodenya. Kedua ada menggunakan logis regression atau decision tree. Model yang digunakan adalah logistic regression karena cocok untuk memprediksi data kategorikal kelas 1 atau 2. Model ini menghitung peluang tiap data termasuk ke dalam kelas tertentu. Fitur diubah menjadi bentuk numerik dengan vektor assembler dan nama diubah. Di sini ada kodenya. Lanjut. Evaluasi hasil Aquari Confusion Matrix. Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20 data uji. Model dilatih menggunakan data latih, lalu diuji dengan data uji. Hasil evaluasi menggunakan metrik Aquari menunjukkan seberapa tepat model memprediksi jenis kelamin. Confusion Matrix memperlihatkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas. Di sini ada ininya. Confusion matrix aktual dan predicted. Oke, lanjut. Yang terakhir, interpretasi hasil klasifikasi. Model logistik regression menghasilkan koefisien bobot fitur terhadap kelas. Koefisien positif fitur meningkatkan peluang kelas tertentu. Koefisien negatif fitur menurunkan peluang ke kelas tertentu. Pada dataset ini, nama Creswell Indexed memberi pengaruh paling besar. Sedangkan tahun, anais, dan jumlah nombre memberikan pengaruh tambahan kecil. Artinya, nama adalah faktor utama untuk membedakan jenis kelamin bayi. Di sini ada kolomnya juga. Oke, sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada 3 temuan utama dari analisis eksplorasi. Nah, yang pertama ini ada jumlah kelahiran bayi berfluktuasi signifikan dari tahun ke tahun dengan beberapa periode mengalami peningkatan tajam, misalnya setelah setahun-tahun tertentu. Lalu yang kedua ada distribusi nama bayi menunjukkan ketimpangan gender di mana jumlah bayi laki-laki dan perempuan tidak selalu seimbang pada setiap tahun. Jadi kadang lakinya yang banyak atau perempuannya yang lebih banyak itu tidak selalu seimbang jadi pada setiap tahunnya. Lalu yang ketiga ada korelasi positif antara tahun kelahiran dan jumlah total bayi lahir pada periode tertentu, menandakan tren populasi yang meningkat secara historis.
Nah, yang kedua ada dua insight dari model prediksi linear regression. Yang pertama ada model linear regression mampu menangkap pola umum antara tahun kelahiran dan jumlah bayi meskipun data bersifat fluktuatif. Nah, nilai R kuadrat yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa faktor waktu saja belum cukup prediksi jumlah bayi sebaiknya mempertimbangkan variabel tambahan seperti kebijakan demografi, tren sosial, atau faktor ekonomi. Nah, yang ketiga ini ada satu refleksi tentang peran PaySpark. Nah, PaySpark sangat membantu dalam mengelola dan menganalisis dataset besar seperti baby names. Nah, jadi PaySpark ini sangat membantu untuk mengelola dataset yang besar ya, seperti baby names ini kan datanya ini banyak nih, ada jutaan. Atau ada bahkan ratus ribuan ya. Dengan arsitektur yang terdistribusi, PaySpark memungkinkan proses pembacaan, transformasi, dan analisis data berukuran besar dilakukan secara cepat dan efisien di Google Colab tanpa kehabisan memori. Lalu ada saran pengembangan selanjutnya. Yang pertama bisa gunakan algoritma prediksi lain seperti random forest, regressor atau gradient boosting untuk meningkatkan akurasi. Nah, yang kedua ada tambahan variabel baru seperti jenis kelamin atau nama sebagai fitur prediktif. Nah, yang terakhir, buat analisis tren jangka panjang menggunakan visualisasi time series agar pola populasi mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja presentasi atau PowerPoint yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.